Ini ditulis, dicatat, diamalkan, dipraktekkan, diingat-ingat di kepala. Public speaking adalah, boleh digarisbawahi, teknik berbicara di depan umum. Saya ulang lagi ya, teknik berbicara di depan umum dengan tujuan yang jelas. Saya ulang lagi, public speaking adalah teknik berbicara di depan umum dengan tujuan yang jelas. Tujuan yang jelas itu gimana, Mas? Contohnya, menyampaikan informasi, menyampaikan pesan, mengajar, mengedukasi, memotivasi, menginspirasi, menghipnotis, memberikan renungan, memberikan kesadaran, ceramah, bahkan jualan atau promosi. Itu adalah public speaking. Jadi public speaking adalah teknik berbicara di depan umum dengan tujuan yang jelas. Syaratnya ada dua, ada tekniknya, ada tujuannya yang jelas. Tidak hanya sekedar berbicara di depan umum. Jadi sekarang kita sudah pahami, public speaking adalah teknik berbicara di depan umum dengan tujuan yang jelas. Oke, siap Bapak sekalian? Iya. Pertanyaan berikutnya. Ada berapa tipe pembicara di dunia ini? Ada berapa kira-kira tipe public speaker atau pembicara di dunia ini? Ada berapa Bapak sekalian? Lihat jari saya. Ada 2. Public speaker di dunia ini hanya ada 2 tipe, 2 jenis. Yang pertama adalah public speaker yang biasa. Yang kedua adalah public speaker yang menarik. Public speaker ada 2. Yang pertama yang biasa, kedua adalah yang menarik. Saya kasih contoh. Perhatikan Bapak sekalian. Public speaker yang biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya Bapak Ibu. Malam ini bersama saya kita belajar public speaking. Ada 5 teknik yang kita praktekkan bersama-sama. Siap semuanya ya Bapak Ibu? Are you ready? Apa yang Anda rasakan Bapak sekalian? Ngantuk, males, bosen, lemes, nggak bergairah, nggak semangat, tutup kamera, tinggal tidur, nunggu sertifikat ya Bapak sekalian? Nah, itu public speaker yang biasa. Kalau public speaker yang menarik gimana? Oke Bapak sekalian, kalau saya berkata semangat pagi, silakan katakan pagi, 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 luar biasa. Kita coba ya. Semangat pagi. Pagi, 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 luar biasa. Kalau saya berkata, are you ready? Jawabnya adalah yes, we are ready. Are you ready? Yes, we are ready. Oke, Bapak sekalian, tepuk tangan untuk public speaker yang hebat, luar biasa malam ini. Saya akan memberikan 5 teknik bagaimana cara membuat audien kita memukau sama kita. Kita bisa merebut hati lawan bicara kita. Kita punya 5 teknik yang kita pelajari dan kita praktekkan hari ini. Udah siap semuanya? Oke, tepuk tangan yang meriah untuk kita semuanya. Nah, apa yang Anda rasakan? Semangat, powerful, nggak ngantuk, ya kan? Karena apa? Pembicaranya semangat, powerful, suaranya, intonasinya dahsyat. Maka Bapak sekalian, menjadi seorang public speaker itu, ya, harus menjadi public speaker yang menarik. Siap menjadi public speaker menarik malam ini? Kita pelajari 5 teknik, mulai dari opening yang memukau, kedua teknik olah vokal nada suara, ketiga teknik bagaimana bikin materi anti blank, keempat teknik ice breaking, kelima teknik closing yang menginspirasi. Kita siap belajar hari ini sampai besok pagi. Siap semua Bapak Ibu? Sampai besok pagi. Oke, 2 jam ke depan. Saya menjadi seorang public speaker mulai tahun 2011 sampai sekarang. Boleh dihitung berapa tahun itu? Sudah kurang lebih 13-14 tahun Bapak Ibu. Nah, saya akan bagi kepada Bapak Ibu ilmunya hari ini. Tinggal Bapak Ibu praktekkan nanti. Siap semuanya? Oke, coba angkat tangan yang pengen menjadi public speaker yang menarik, angkat tangan, katakan saya.
Saya hitung siapa aja yang siap ini. 1, 2, 3, 4. Oh, semuanya ya. Oke. Kalau Anda pengen menjadi pembicara atau public speaker yang menarik, maka malam ini Anda wajib COVID dulu. Wajib COVID dulu. Yang siap COVID angkat tangan? Loh, kok nggak ada? Katanya tadi menjadi public speaker yang menarik siap. Suruh COVID nggak mau. Ayo. Yang siap COVID malam ini angkat tangan? Cuma Pak Filda aja, yang lain nggak ada. Oke, saya ulang lagi pertanyaannya. Yang siap menjadi pembicara yang menarik, angkat tangan, katakan saya. Oke, hampir semua ya. Yang siap COVID malam ini, katakan saya. Loh, kok diturunkan tangannya Pak, Ibu? Oke, cuma 45 ya. Bapak Ibu nggak usah khawatir. Hari ini kita belajar COVID. COVID itu bukan penyakit di sini. COVID bukan wabah. COVID bukan virus, nggak usah takut. Tapi COVID itu adalah 3 elemen dasar menjadi pembicara yang menarik. Ya. Malam ini saya nggak sebar virus, Pak, tapi sebar ilmu tentang public speaking ya. Jadi COVID itu singkatan dari 3 elemen untuk menjadi pembicara yang menarik. Apa itu COVID, Mas? Yuk kita lihat. Nah, kita lihat apa itu COVID ya. Nah, oke, apakah layar saya sudah tampil? Kalau tampil angkat 2 jempolnya Bapak Ibu, biar saya bisa monitor. Oke, thank you. Baik, COVID itu adalah 3 elemen dasar menjadi pembicara yang menarik. Singkatan dari 3 kata. Yang pertama adalah konten. Ko, yaitu konten. Kemudian V, singkatan dari visual. Dan D, yang terakhir adalah delivery. Jadi COVID itu singkatan dari konten, visual, delivery. Ini adalah 3 elemen penting menjadi pembicara yang menarik. Kita awali dulu dari konten. Oke. Apa itu konten, Bapak sekalian? Apa konten itu, Bapak Ibu? Ayo bantu saya sambil minum boleh. Apa itu arti dari konten? Konten artinya adalah apa, Bapak sekalian? Isi materi, betul sekali. Konten itu adalah isi materinya, isi dari apa yang kita ucapkan dalam public speaking. Saya kasih contoh. Saya punya apa ini, Bapak sekalian? Punya botol. Nah, botol ini masih kosong, ya kan? Kalau saya isi dengan air, kira-kira 1 botol ini harganya berapa, Bapak sekalian? Air mineral. Dijual 1 botol berapa? Mungkin 3.500 perak ya. 3.500, 4.000 gitu ya. Kemudian kalau ini diisi dengan BBM, bensin, Pertalite, Pertamax, 1 botol gini berapa harganya? Bisa menjadi 10.000 kata Pak Rusman, ya kan? Bisa jadi 10.000. Tapi kalau ini kita isi dengan parfum yang bibit premium, yang wanginya luar biasa, sebulan wanginya nggak hilang-hilang, karena bajunya nggak dicuci ya. 1 bulan nggak hilang-hilang wanginya, saking premiumnya. Kira-kira berapa harga minyak wangi premium 1 botol segini besar ini? Bisa sampai jutaan rupiah, Bapak. Betul ya? Tadi ada yang harganya 3.000, ada yang 10.000, ada yang 1 jutaan rupiah. Apa yang membedakan botol ini nilainya bisa naik sampai 1 juta itu? Apa yang membedakan, Bapak? Apa, Bapak sekalian? Isinya. Setuju ya? Kalau isinya itu berkualitas, isinya itu luar biasa, isinya itu keren, maka harganya semakin mahal. Coba ikuti saya semuanya. Peluk tubuh Bapak Ibu sekarang, peluk tubuhnya masing-masing. Rasakan kedamaian pada diri Anda. Pernah memeluk diri sendiri? Kalau dingin saya peluk seperti ini, Mas. Pertanyaan saya, pegang diri Anda ini. Kira-kira kalau dijual diri Anda ini laku berapa, Bapak Ibu? Ayo, laku berapa diri Anda malam ini? Ayo, berapa kira-kira? Enggak dijual, Mas. Enggak, kira-kira kalau dijual nilainya berapa? Ayo ya. Kira-kira berapa nilainya, Bapak sekalian? Tergantung dari isi dari diri kita sendiri. Isi otak kita, isi diri kita. Semakin bermanfaat nilainya semakin tinggi. Tidak melihat wajah, tidak melihat usia, tidak melihat tempat daerah asal. Asalkan dia itu manfaat nilainya tinggi, berkualitas, mahal. Setuju ya Bapak sekalian?
Oke, kalau saya tanya 1 jam Anda dibayar berapa di kantor? 1 hari berapa? 1 bulan berapa? Yaitu nilai dari harga gaji Anda. 1 bulan berapa? Mungkin 5 juta, 10 juta, ya kan? Ada yang di atas 100 juta di sini? Nah, saya kasih contoh ya, bukannya saya saya kasih motivasi pada Bapak Ibu. Malam ini Bapak sekalian, ikut kelas saya, jumlahnya kurang lebih 60-an orang lah di grup. Bayar berapa Bapak sekalian? 97 juta ya, 97 ribu ya. Anggap 100 ribu lah kita bulatkan. 100 ribu kali 60 berapa? 6 juta, saya ngomong 2 jam tuh harganya 6 juta. Seminggu saya biasanya kadang-kadang ngisi kelas 2 kali. 6 kali 2 berapa? 12 juta. 1 bulan berarti 8 kelas. 8 kali 6 berapa Bapak sekalian? 48 berapa Bapak? 8 kali 6? 48 ya kurang lebih ya. 48 juta. Belum nanti saya diundang in-house training. Belum saya ngisi kelas sertifikasi. Belum saya ngisi kelas TFT. Belum saya ngisi webinar. Belum saya nanti kerjasama dan sebagainya. Saya kurang lebih 1 bulan omset 100 juta. Ngomong. Jualan ngomong, online juga kadang-kadang sampai 100 juta. Ayo, Bapak Ibu yang kerja di kantoran berapa? 5 juta, 10 juta anggap ya. Ayo, apa yang membedakan diri saya dengan Bapak Ibu? Saya pengen buka pikiran Bapak Ibu. Apa yang membedakan? Yes, yang saya jual, yang saya berikan dibutuhkan banyak orang. Artinya manfaatnya luas. Hampir semua profesi di dunia ini membutuhkan skill public speaking. Ya kan? Karena dengan public speaking itu kita bisa naik jabatan, naik level, menjadi pribadi yang bermanfaat. Jadi panutan banyak orang, ucapannya jadi solusi dari permasalahan yang ada. Maka Bapak sekalian, saya sarankan nanti Bapak sekalian, fokus pada kelebihan Anda. Dan itu seberapa besar manfaat dari kelebihan Anda itu menentukan dari level Anda nanti. Setuju ya Bapak sekalian? Saya dulu jadi guru Bapak sekalian. Ngajar di sekolah 4 unit sekolah, bayangkan. 2 SMP, 2 SMK. 4 sekolah saya ngajar. Tahun 2011. Waktu ibu saya wafat. Akhirnya saya ngajar di sekolah 4 sekolah. Jadi pagi sampai siang saya ngajar terus. Pulang sekolah saya sempet-sempetnya privat, bimbingan belajar ya, mulai dari jam siang sampai malam 3 sesi kadang-kadang. Minggu harusnya libur saya ngajar di pondok pesantren. Jadi ya kegiatan saya ngajar terus dari Senin sampai Minggu, muter terus. Gajinya berapa total? 1.650.000. Dipotong untuk membayar kreditan motor Supra X, harganya 550.000 per bulan. Kemudian tanah, beli sawah 300.000 per bulan. Sabtu Minggu saya masih kuliah, belum selesai itu. Wira-wiri keluar kota. Bensinnya, pulsanya, mepet, nggak punya tabungan kurang lebih Bapak sekalian. Karena apa? Ya saya bekerja memberikan diri saya tenaga kepada sekolah-sekolah kayak tadi. Kemudian saya berpikir, oh berarti ada sesuatu yang harus saya berikan lebih. Saya belajar menjadi motivator, belajar menjadi public speaker. Pertama saya diundang 200.000, 250.000, kemudian belajar lagi, investasi leher ke atas pokoknya. Investasi masa depan, ikut pelatihan, ikut sertifikasi, ikut kayak workshop dan sebagainya. Akhirnya naik level, jadi MC, jadi pembawa acara, jadi host dan sebagainya. Naik level lagi menjadi pembicara muda, naik level lagi menjadi pengusaha bisnis training, naik level lagi menjadi direktur dan sebagainya. Ada tahapan-tahapan. Sehingga sekarang saya sekali undangan 10 juta Bapak Ibu. Ya 2 jam online seperti ini. Kalau keluar kota ya tambah transport sama akomodasi. Nah, apa yang membedakan antara diri saya sekarang dengan yang lalu? Yaitu mindset bisnis Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu apapun profesinya harus punya mindset bisnis. Betul Bapak sekalian? Karena kita tidak selamanya menjadi pegawai karyawan. Tapi kita harus menjadi bos diri kita untuk masa depan. Leader, pemimpin untuk masa depan. Maka siapkan hal itu. Investasi leher ke atas.
Saya ikut pelatihan waktu itu, saya masih ingat sekali, pelatihan hipnotis. 1 hari, harganya 1.500.000. Saya ikut beberapa kali kelas-kelas dan sebagainya. Waktu itu, belum ada online. Saya ikut pelatihan-pelatihan itu, kemudian saya ajarkan, saya jual lagi. Saya belajar, saya ajarkan. Saya belajar, saya ajarkan. Akhirnya Alhamdulillah menjadi sebuah penghasilan yang besar. Nah, ini kita kembali lagi kepada fokus kita, yaitu konten, Bapak Ibu. Apa konten tadi? Isi dari diri kita. Semakin berkualitas diri kita isinya, kemudian kita ucapkan itu jadi manfaat, menjadi solusi, maka diri kita layak dibayar tinggi oleh banyak orang dan masyarakat. Setuju ya Bapak Ibu? Nah, sekarang Bapak sekalian, jangan sepelehkan belajar dan investasi leher ke atas. Malam ini Bapak sekalian, Bapak Ibu dari berbagai macam daerah, saya lihat ada dokter, ada pimpinan, ada pebisnis, ada wira swasta, ada dosen, ada mahasiswa, ada guru, ada ibu rumah tangga, ada karyawan. Banyak sekali di sini macam-macamnya mau belajar public speaking. Bapak Ibu saya kasih tahu ya, ilmu menjadi orang kaya ada 2. Ini kata ilmuwan. Yang pertama adalah ilmu komunikasi, ilmu public speaking. Yang kedua adalah ilmu bisnis. Itu kalau Anda ingin jadi kaya. Boleh Anda jadi karyawan, jadi guru, jadi dosen, tapi mentalnya pebisnis. Nanti, Bapak sekalian, saya punya beberapa pelatihan, mulai dari kelas, sekarang premium basic, ini kelas basic, kelas dasar public speaking. Nanti naik level lagi ada kelas certified public speaker, certified motivator, certified hypnoticing, certified speaking. Naik level lagi terakhir TFT, training for trainers. Saya buka bagaimana cara bikin bisnis pelatihan yang omsetnya puluhan sampai bisa ratusan juta. Nanti itu ada tahapannya. Loh, Mas kok promosi Mas? Yes. Bapak sekalian harus pandai menjual diri Anda. Harus pandai menjual kemampuan Anda. Tapi Anda bisa membantu banyak orang. Nah, jualan sambil membantu orang itu gimana? Nah, ini Bapak sekalian. Yaitu mengajarkan ilmu. Jualan sama membantu orang itu apa? Ya kita mengajarkan keilmuan kita. Satu, mengamalkan ilmu. Yang kedua, memberikan manfaat pada banyak orang lain. Jangan pernah berhitung berapa rupiah ya dari setiap orang yang Anda ajak. Tapi hitung berapa banyak sebuah value atau sebuah dampak untuk orang itu yang kita bantu. Bapak Ibu, Anda sekarang bayar 97.000. Kemudian ilmu public speaking nanti Anda ajarkan pada banyak orang. Baliknya banyak, kemudian Anda jadi orang sukses juga, Anda semakin percaya diri, kemudian Anda punya ilmu-ilmu baru yang luar biasa. Kemudian pakai teknik public speaking dari saya, kemudian jadi berkualitas luar biasa. Berapa banyak manfaat itu. Tapi nggak banyak orang yang bisa melakukan itu, Bapak sekalian. Ada namanya hukum Pareto, 20-80. 20% itu orang sukses, 80% itu tidak sukses. Misalkan ada 100 orang belajar bareng-bareng ya, ini dinilai dari ilmu tentang kuantum, hanya 20% orang yang sukses. 80%-nya biasanya nggak sukses. Kenapa, Pak Ustaz? Itu adalah alamiah. Karena pada diri orang itu, orang yang mau sukses, orang yang mau berhasil itu nggak banyak dalam dunia ini. Kalau orang sukses semuanya di dunia ini, semuanya negara pasti kaya. Anda coba lihat, dari semua negara, 20% negaranya powerful, 80% negara biasa. Bahkan negara di bawah berkembang. Nah, sekarang giliran Anda mau jadi 20% atau 80%. Itu tergantung dari Bapak Ibu semuanya. Pengen mana, 20 atau 80? Saya doakan 100% semuanya jadi orang sukses. Amin ya Rabbal Alamin. Oke, menjadi public speaker yang pertama adalah konten atau apa yang dibicarakan itu bermanfaat. Nanti akan kita bongkar gimana cara bikin konten yang anti blank, berkualitas dan manfaat. Nanti ada materi di sela-sela nanti kita pelajari. Oke, COVID yang pertama adalah konten. Yang kedua apa Bapak sekalian? V. Apa itu V? Visual. Anda boleh catat dulu. Sambil minum juga boleh. Yang kedua adalah visual. Apa itu visual, Mas? Ayo, ada yang tahu? Visual adalah penampilan diri kita, Bapak sekalian. Harus keren, harus memukau, harus cakep dilihat orang. Kenapa? You are the star of the stage.
Karena kita nanti akan menjadi bintang panggung. Kalau kita lagi menjadi pembicara, motivator, fasilitator, narasumber, kita ngomong di atas panggung, menjadi pusat perhatian banyak orang, betul? Dari ujung kepala sampai ujung kaki dilihat semuanya. Baju yang dipakai, warnanya, jenggotnya sudah dicukur apa belum, udah mandi apa belum, disetrika apa belum bajunya, semuanya diperhatikan. Bahkan kancing bajunya lepas satu di komentar nanti. Maka Bapak sekalian, visual Anda harus cakep, harus keren. Jangan menjadi pembicara yang asal-asalan, acak-acakan. Nanti audien Anda kurang semangat melihat Anda. Maka Bapak sekalian, visual itu penting. Dan manfaat visual itu ada dua. Yang pertama adalah meningkatkan rasa percaya diri kita. Kalau kita pakai baju yang pas, yang sesuai, yang cakep, yang keren, itu percaya diri kita itu naik 25% Bapak Ibu. Naik 25%. Nggak percaya, kita buktikan ya. Nanti hari Minggu pas liburan Bapak Ibu, tetap aja pagi-pagi itu pakai baju tidur. Ya tetap pakai aja, nggak usah ganti. Sampai jam 8. Kira-kira semangat nggak? Nggak semangat. Sampai jam 10 tetap pakai baju tidur. Semangat nggak? Tetap nggak semangat. Sampai jam 12 siang pakai baju tidur terus. Kira-kira semangat nggak? Nggak semangat. Tetapi kalau hari Minggu, jam 8 udah mandi, udah seger, udah wangi. Meskipun liburan, bajunya sudah keren, dahsyat ini ya. Nggak kerasan di rumah, pengen pergi. Arisan, ketemu teman, silaturahmi, ikut workshop, ikut PKK, macam-macam. Kenapa? Penampilan kita mempengaruhi percaya diri dan semangat kita, Bapak sekalian. Maka baju yang kita pakai ini akan meningkatkan percaya diri kita. Pertanyaan saya, kalau Anda menjadi public speaker, udah siap belum jasnya? Udah siap belum kemejanya? Udah siap belum baju-baju yang ibu-ibu pakai misalkan? Udah disiapkan nggak? Saya di lemari ada 6 setel jas, ada 6 jas warna-warni juga. Menunjukkan apa? Ketika saya memakai jas itu, diri saya semakin semangat, diri saya semakin siap untuk berbagi kepada banyak orang. Nah, jangan pakai baju yang dimana-mana biasa, terus mau tampil, nggak tampil bajunya sama, terus. Itu nggak akan mempengaruhi percaya diri kita nanti, Bapak Ustaz. Yang pertama adalah visual. Yang kedua apa? Meningkatkan visual itu tadi meningkatkan percaya diri kita di dalam diri. Yang kedua adalah meningkatkan trust orang lain sama kita. Trust itu adalah kepercayaan. Meningkatkan orang lain itu lebih percaya dengan kita. Maksudnya gimana Mas? Coba Bapak sekalian, saya hari ini pakai kaos oblong, agak sobek, tatoan, nggak mandi, jenggotnya berantakan, kumisnya nggak dicukur, nggak rapi dan sebagainya. Kira-kira Bapak sekalian percaya nggak kalau saya itu public speaker? Percaya nggak kalau saya itu trainer? Mengurangi rasa percaya Bapak sekalian. Iya nggak? Kita tampil di atas panggung, bajunya asal-asalan, acak-acakan. Orang mau percaya gimana? Wong penampilannya nggak meyakinkan gitu. Apalagi bisa meyakinkan saya. Susah Bapak Ibu. Maka penampilan itu harus diperhatikan. Karena apa? Penampilan itu mempengaruhi internal kita, rasa percaya diri, dan eksternal kita. Percaya orang lain sama kita. Dan terakhir, tadi konten, visual, dan terakhir apa Bapak sekalian? Delivery. Apa itu delivery Bapak sekalian? Delivery itu adalah pesan antar makanan, bukan ya. Delivery itu bukan pesan antar makanan. Delivery adalah cara menyampaikan public speaking kita ini loh. Gaya kita berpublic speaking, berbicara, itu namanya delivery. Nah, masih ingat tadi ada 2 tipe pembicara di dunia ini. Pertama adalah pembicara yang biasa, yang kedua adalah pembicara yang menarik. Nah, ini yang membedakan diri kita dengan orang lain. Maka delivery ini yang membedakan diri kita dengan orang lain. Saya nggak pingin Bapak sekalian menjadi public speaker yang lemes. Oke, selamat pagi semuanya. Apa kabarnya? Udah nggak zaman Bapak sekalian. Sekarang menjadi pembicara yang menarik. Are you ready? Semangat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Nah, ini kita pelajari hari ini. Menjadi public speaker yang menarik. Selesai ya.
teori kita sudah selesai. Saya nggak bahas teori. Sekarang kita langsung praktek semuanya. Jadi saya ngajari 30% teori, yang lainnya semuanya praktek. Saya nggak mau bawa sekalian hafalan teori. Teori cari aja di YouTube, di Google banyak. Tapi praktek inilah, teknik-teknik inilah yang paling penting, yang kita tidak dapatkan di kelas lain mungkin. Teknik public speaking. Kita mulai semuanya ya. Yang siap jadi public speaker yang menarik, angkat tangan, katakan saya. Yang siap menjadi pembicara yang dahsyat siapa? Yang pengen menjadi orang sukses siapa? Yang pengen jadi orang manfaat siapa? Yang pengen cepat dapat jodoh siapa? Yang pengen nambah lagi siapa? Luar biasa, tepuk tangan untuk kita semuanya. Biasanya itu ada yang request sama saya, Mas, ini saya lagi jomblo, Mas. Mungkin di kelas nanti menemukan jodoh. Siap saya. Nanti yang punya, yang masih single, boleh nanti hubungi saya. Karena mempertemukan dua instan yang luar biasa, pahalanya besar Bapak Ibu ya. Oke, kita lanjutkan lagi Bapak sekalian. Atau Bapak Ibu titip ini, Mas, ponakan saya masih sampai sekarang masih jomblo, Mas. Mungkin Mas Anas punya stok yang ready untuk menikahi. Nah, nanti boleh ya, karena ada beberapa list yang lagi jomblo Bapak sekalian. Loh, Mas Anas ini biro juto atau biro public speaking ya, dua-duanya semuanya. Yang penting manfaat ya. Oke, Bapak sekalian, mari kita semuanya masuk ke praktek public speaking. Ya, oke. Kita sudah mengenal tentang COVID. Yang siap COVID malam ini angkat tangan semuanya. Siap COVID ya. Berarti konten visual delivery-nya sudah disiapkan. Oke, kita sekarang masuk ke teknik public speaking. Yang mau minum, silakan ya. Tadi Bapak sekalian tak lihat fokus semuanya ya. Sekarang relax dulu ya. Monggo yang mau minum dulu silakan. Oke, sudah siap praktek semuanya? Mantap. Teknik public speaking. Teknik itu bukan teori. Teknik itu sesuatu yang sudah dipraktekkan dan menghasilkan yang dahsyat. Itu teknik. Jadi teknik itu diambil dari pengalaman-pengalaman. Nah, ini saya ambil beberapa teknik yang sesuai yang Bapak Ibu bisa praktekkan. Pertama, saya punya 5 teknik malam ini insya Allah. Semoga selesai semua. Pertama adalah teknik opening yang memukau. Apa itu Mas opening, Mas? Opening adalah pembukaan. 10 menit di awal, Bapak sekalian, itu adalah golden time. Waktu emas Anda untuk membuat audiens Anda semangat dan fokus sampai selesai. Di 10 menit pertama. Jadi awal ini menentukan dari tingkat konsentrasi mereka terhadap diri Anda. Ya, jadi Bapak sekalian, pernah ada iklan ya? Seperti gimana itu? Kesan pertama begitu menggoda, selanjutnya terserah Anda. Artinya apa? Kesan pertama kita itu harus menggoda, harus powerful, harus dahsyat, yaitu di openingnya. Kalau saya biasanya pakai pantun, kayak tadi pantun, gimana? Ibu Kulsum beli sepatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikan hiu bibirnya lebar. How are you? Apa kabar? Nah, gimana Mas cara membuat pantun yang cepat tapi powerful? Saya kasih tahu ya, cara bikin pantun sebenarnya gampang Bapak Ibu. Ya, kan pantun ada 2 baris kalimat kan ya. Yang harus kita siapkan 2 kalimat terakhir dulu. Kita mau ngomong apa? 2 kalimat terakhir disiapkan, baru 2 kalimat depan disesuaikan. Saya kasih contoh. Di sini ada Ibu Winarsi, mana angkat tangan? Masya Allah, dari Papua ya. Jam berapa ini di sana Bu? 9:30 kurang lebih ya. Tapi tetap semangat, luar biasa. Oke, saya kasih contoh Ibu Winarsi. Kita mau ngomong seperti ini. Selamat malam ya. Selamat datang aja. Selamat datang Ibu Winarsi. Semoga malam ini menjadi public speaker yang dahsyat luar biasa. Selamat datang Ibu Winarsi. Semoga malam ini menjadi public speaker yang dahsyat luar biasa. Berarti ada Winarsi, si sama luar biasa sa. Si sama sa. Berarti kita menyiapkan 2 kalimat awal yang akhiran si sama sa. Si sama sa. Gimana Mas? Saya contoh. Pagi-pagi main sama Ibu Susi. Jangan lupa nanti siang itu hujan dan pasti basah. Selamat datang malam ini ada Ibu Winarsi. Semoga menjadi public speaker yang dahsyat luar biasa. Gampang kan? Oke, saya coba lagi yang kedua. Contoh kedua. 2 kalimat akhir dicari dulu, baru 2 kalimat awal disesuaikan. Di sini ada Ibu Hamni, Azmi angkat tangan Ibu Hamni.
Wah, kita bilangnya seperti ini. Wah, apa kabar Ibu Hamni? Semoga hatinya hari ini sangat bahagia. Wah, selamat datang Ibu Hamni. Semoga hatinya malam ini sangat bahagia. Berarti Hamni, ni sama bahagia. Iya, ni sama iya. Nyari 2 kalimat di awal gimana? Ke pasar ketemu Ibu Ani. Jangan lupa pulangnya beli pepaya. Selamat datang, di sini ada Ibu Hamni. Semoga hatinya malam ini sangat bahagia. Nah, langsung jadi kan? Pantun ya. Oke, saya kasih contoh ketiga. Habis ini kita praktek masing-masing ya. Oke, contoh ketiga. Di sini siapa yang saya bikin contoh angkat tangan? Ini saya belum kenal semuanya soalnya. Oh, Ibu Juaria. Oke, Ibu Juaria. Oke. Selamat malam, Ibu Juaria. Anda pakai kacamata sungguh sangat menggoda. Nah, Juaria sama da. Ya, sama da ya. Selamat datang, Ibu Juaria. Malam ini Anda pakai kacamata sungguh menggoda. Berarti ya sama da. Ayo. Gimana caranya? Tiap minggu pergi ke Surabaya. Terus? Ayo dah, gimana dah? Dah, ayo. Ada yang mau bantu nambahkan? Ayo. Jangan lupa membeli oleh-oleh untuk Anda, misalkan. Wah, malam ini ada Ibu Juaria. Pakai kacamata sungguh sangat menggoda. Gampang ya Bapak sekalian? Nah, yuk sekarang kita praktekkan. Ketik di kolom chat. Ya, nggak usah takut salah, nggak usah takut jelek, nggak usah takut wah nggak menarik, nggak usah, ditinggalkan. Fokus pada yang Anda bisa. Fokus pada semangat, bukan pada menyerah. Fokus pada semangat. Bikin pantun 4 kalimat ya dengan rumus yang sudah kami ajarkan tadi. Siapkan 2 kalimat akhir. Kemudian cari 2 kalimat awal yang menyesuaikan. Contoh ya. Kita mau bikin gini. Malam ini belajar sama Mas Anas. Semoga kita menjadi public speaker yang keren, dahsyat, dan luar biasa. Gimana berarti? Siang-siang suasananya sangat panas. Tapi sorenya hujan sehingga jalan menjadi basah. Wah, malam ini belajar sama Mas Anas. Semoga bisa menjadi public speaker yang keren, dahsyat, dan luar biasa. Nah, gampang ya. Ayo coba, bikin dulu. Nah, ini coba. Ibu Heni Linggau, jangan lupa beli ikan belida. Oh iya, tadi bisa ya dipakai ya, bagus. Ayo coba, Ibu Murni, jangan lupa lewat Juanda, bagus. Tadi ini, keren. Coba ya, Bapak Filda Malari, guru olahraga badannya seksi. Pak Anas sungguh menginspirasi. Oke, gak apa-apa ya. 2 kalimat tapi langsung jadi ya. Saya kira saya yang seksi tadi, ternyata menginspirasi. Oke, Pak Rusman Tony, agar-agar buah durian. Apa kabar saudara sekalian? Mantap. Ibu Heni, ke pasar beli nanas. Terus Bu. Oh, ini mungkin lagi dilanjutkan ya. Wah, Ibu Juaria balas pantun ini. Jalan-jalan ke kota Kudus. Minumnya jamu, makannya ketupat. Kegiatan ini sangat bagus. Karena banyak ilmu yang kita dapat. Mantap. Thank you, terima kasih. Ibu Winarsi. Wah, balas pantun ini ya. Pegang sapu, pegang pedang. Bahaya ini ya. Selamat bertemu, selamat datang. Oh, keren. Ibu Winarsi dari Papua Barat. Terima kasih, keren. Ada Ibu Intan Ida, jalan-jalan ke Cipanas. Jangan lupa petik pepaya. Selamat malam Mas Anas. Terima kasih ilmu public speakingnya. Oke, thank you Ibu Intan sama-sama. Keren. Ada Kak Rosa, PHAP. Selamat malam Mas Anas. Jangan lupa senyum manisnya. Terusnya gimana? Oh, terusannya yang tadi mungkin ini ya. Oke, thank you Kak Rosa. Ada Ibu Heni Hendayani. Dari kota sampai ke desa. Tidak lupa membeli jamu. Hari ini saya bahagia karena bisa menambah ilmu. Keren, Ibu Heni. Ada Pak Filda Malari, guru olahraga badannya seksi. Minum kopi rasanya pahit. Bang Anas menginspirasi. Besok saya bisa cari duit. Oke,
Mantap Pak Filda, keren. Oke, tadi keliru saya panggil ibu ya. Ternyata bapak ya. Wong ganteng gini kok panggil ibu ya. Oke, sekarang lanjut Pak Teddy Ramasap. Saling berlomba dan bersepakat. Selamat datang Bapak Ibu peserta. Semoga selalu ceria dan bersemangat. Mantap. Apa Ibu Nurpati dari Kalsel? Beli tomat di pasar Jumat. Tomatnya untuk dibuat sambal terasi. Yang jawab salam saya dengan semangat. Saya doakan kawin lagi. Ibu Nurpati bisa aja nih, keren. Ada Kak Nurmila Yunita. Siang hari membeli jamur. Sorenya makan nanas. Wah, curiga ini, kena lagi saya ini. Senang rasanya bisa belajar dengan Pak Anas. Oke, terima kasih. Keren. Kak Nurmila Yunita. Ada Kak Kiki Cuit, media Kiki Cuit. Sapu lidi ditaruh di meja. Oh, terusnya gimana ini? Masih diketik mungkin ya. Ibu Murni, ke pasar beli nanas. Nanas potong dicampur es. Malam-malam join trainingnya Mas Anas. Mudah-mudahan kita semua sukses. Mantap, keren. Kak Christine, pakai cincin di jari kelingking. Di siang hari yang panas. Keren banget ilmu public speaking. Karena trainernya Mas Anas. Terima kasih. Ini kita masih baru kenal setengah jam loh Bapak Ibu ya. Sudah disenyumin apa ya, sudah dipuji nih ya. Kepala saya besar nanti, meledak nanti ya. Ada Kak Nur Alam. Pulau Derawan pasirnya putih. Cukup sekian, terima kasih. Mantap. Ada Kak Dahlan Mursyid. Mas Anas mengilhami malam dengan cemerlangnya. Bintang gemintang berkelip seirama. Inspirasi cemerlang tak terperi. Waduh, ini puisi nih ya. Semoga nanti menjadi puisi cinta yang luar biasa ini ya. Oke. Ada Kak Freddy Sembiring. Biar silaturahmi tidak terputus. Boleh dong Pak Anas pinjam 100. Oh, nggak usah 100. Kalau bisa 100 juta ya. Nanti sama-sama sukses ya. Investasi. Kak Media Kiki Cuit. Belum selesai ketiknya coach. Oh ya, lanjut. Media Kiki Cuit, lanjut. Ada Kak John Erin. Naik RX King di kota Rempang. Public speaking insya Allah gampang. Mantap, keren. Terakhir. Ini ternyata Bapak Ibu semangat ya, bikin semua ini ya. Kak Ari Zuka. Pagi-pagi minum jus nanas. Waduh, curiga nih. Pagi-pagi minum jus nanas. Campur madu dan sirsat. Malam ini belajar sama Mas Anas. Semoga ilmunya manfaat. Amin ya Rabbal alamin. Tepuk tangan untuk kita semuanya Bapak Ibu sekalian. Ini mana Ibu Nunung Lubna? Saya tunggu gak ketemu ini ya. Oh ya Ibu, lanjut. Masya Allah, ini masih banyak ya. 2 lagi deh. Pak Hendrian Effendi, kehujanan bajunya basah. Acara malam ini luar biasa. Amin. Kak Neng, Ibu Neng, hari-hari selalu bersih. Sapu Sani tertawa bahagia. Jangan suka bersedih. Marilah tertawa berbahagia. Keren. Oke, Anda sudah bikin pantun ya dalam hitungan 10 menit. Gak sampai deh. 5 menit mungkin. Anda sudah bikin pantun. Ternyata bikin pantun mudah kalau tahu tekniknya. Tekniknya gimana? Siapkan 2 kalimat terakhir, baru kita sesuaikan dengan 2 kalimat di awal. Maka akan jadi pantun. Ya enggak? Maka Bapak sekalian, bikin pantun nggak usah hafalan yang banyak. Langsung aja ketemu apapun, bikin 2 kalimat terakhir, baru sesuaikan 2 kalimat di awal, selesai. Dan pantun Bapak Ibu nanti bervariasi, sesuai dengan situasi kondisinya di acara Anda. Nah, Ibu Tini bikin pantun agak panjang ini terakhir ya. Nanti nggak dibaca, nanti saya di WA nanti ya. Mas Anas nggak dibaca pantun saya Mas. Ibu Tini, jalan-jalan ke Ambon Manise. Wah, jangan lupa makan nanas. Malam-malam belajar public speaking sama Mas Anas. Mudah-mudahan menjadi public speaker yang luar biasa. Keren. Pak Toha, makan sate daging, pedas dan panas. Belajar public speaking bersama Mas Anas. Thank you. Tepuk tangan untuk kita semuanya Bapak Ibu. Pantun Anda ini di screenshot, di foto. Ya, jangan sampai hilang. Ini Anda pengalaman pertama bikin pantun pertama kali dengan cepat ini sejarahnya. Nanti Anda bisa bercerita pada peserta Anda, anak didik Anda, bikin pantun pertama kali saya dulu sama Mas Anas ya. Nggak tahu sekarang Mas Anas ada di mana gitu ya. Tiba-tiba sudah ada di luar negeri ya. Oke, Bapak sekalian kita lanjutkan. Teknik pertama, opening yang memukau adalah bikin audien Anda senang, menggembirakan, menyenangkan, yaitu bikin pantun salah satunya. Yang kedua, opening yang memukau yang kedua adalah dengan suara yang powerful. Dengan suara yang
Powerful. Monggo, kalau mau minum silakan. Public speaking dengan suara powerful. Mungkin Bapak Ibu belum pernah praktek ini atau pernah sesekali. Nah, sekarang malam ini semuanya praktek. Cara prakteknya adalah Bapak Ibu ulangi kalimat saya. Jadi saya bicara dulu seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian Bapak Ibu mengulangi saya. Assalamualaikum dan semuanya. Semangat pagi. Kemudian Bapak Ibu ulangi kalimat saya. Semangat pagi. Berarti saya duluan, kemudian Bapak Ibu. Siap ya? Oke. Kalau Ibu Heni Handayana mau foto, saya action dulu. Oke, siap ya Bapak sekalian? Oke. Bapak Ibu, karena saya Muslim, beragama Islam, pakai salam. Assalamualaikum. Kalau Bapak Ibu yang lain, boleh menyesuaikan. Salam sejahtera, salam damai, salam bahagia. Silakan disesuaikan ya. Oke, kita baca 4 kalimat ini dengan suara yang powerful. Nggak boleh malu, nggak boleh sungkan, nggak boleh takut. Semuanya wajib praktek. Silakan duduk dengan santai di kursinya atau di tempatnya masing-masing. Kita hilangkan grogi dulu dengan cara menyalurkan dengan gerakan. Kita santai dulu, refreshing dulu. Gimana caranya? Duduk yang santai seperti ini, Bapak sekalian, biar nggak tegang, ya. Kita mau praktek ini. Silakan, tarik nafas dari hidung, ikuti saya, tarik nafas dari hidung.